Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Melania Anita Rahma, NIM 2018-125, Yesi Wulandari, NIM 2018-128, Salvia Windiastuti, NIM 2018-158, ingin mempresentasikan hasil pengerjaan kelompok kami yang berjudul Analisis Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba, Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2020. Poin-poin latar belakang. Yang pertama, laba merupakan elemen penting perusahaan yang dapat dikelola secara efisien dan oportunis. Laba dikelola secara efisien yang artinya laba dikelola guna dapat meningkatkan kualitas suatu informasi tentang laba di masa yang akan datang atau arus kas masa depan. Sedangkan laba dikelola secara oportunis artinya laba dikelola guna mendapatkan laba yang diperoleh sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua, upaya dalam pengelolaan laba tersebut disebut dengan manajemen laba. Manajemen laba dilakukan oleh perusahaan akibat adanya konflik antara pihak investor dan pihak manajer, di mana hal ini dijelaskan di dalam teori keagenan. Yang ketiga, teori keagenan. Teori keagenan merupakan perjanjian antara manajer dengan pemilik. Dalam teori ini juga membahas adanya pemisahan hak antara pemilik dengan pengelola perusahaan yang dapat menimbulkan masalah keagenan. Yang keempat, masalah keagenan dalam hal ini yaitu adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh pemilik dengan pengelola. Dengan terjadinya hal ini, maka pihak manajemen atau pengelola akan melakukan penyimpangan dan adverse selection. Dengan adanya masalah keagenan ini dapat mengakibatkan manajer mencari keuntungan sepihak dengan melakukan earning management. Yang kelima, tindakan manipulasi berupa manajemen laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan akibat dari konflik kepentingan ini dapat diatasi dengan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Dalam penelitian ini, penerapan good corporate governance akan dilihat dari mekanismenya dalam proksi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan Dewan Komisaris Independen. Yang keenam, good corporate governance merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan dan mencegah terjadinya praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Hal ini tentu dapat meningkatkan kepercayaan para investor atas laporan keuangan perusahaan. Yang ketujuh, adapun salah satu kasus skandal tindakan manajemen laba di Indonesia yaitu PT 3 Pilar Sejahtera Food atau yang biasa disebut AISA. Pada perusahaan ini telah melakukan tindakan pemalsuan laporan keuangan sejak tahun 2012. Tindakan tersebut dilakukan karena berkaitan dengan penjualan AISA. Apabila nilai piutang tersebut naik, maka nilai penjualan perusahaan seolah-olah juga mengalami kenaikan. Dengan nilai penjualan naik, maka pada laporan keuangan akan lebih baik pula, maka diharapkan bank tertarik untuk meminjamkan modal kepada perusahaan, begitu pula para investor akan menanamkan modal di perusahaan akibat dari harga saham yang naik. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2020. Yang kedua, bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2020. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2020. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2020. Yang kedua, untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2020. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2020. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi akademis, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi terlebih terkait dengan manajemen laba dan good corporate governance serta
dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya. Yang kedua, bagi perusahaan, dapat memberikan informasi tentang penerapan good corporate governance di perusahaan guna mengawasi tindakan manajemen agar dapat mencegah terjadinya tindakan manipulasi atau manajemen laba pada laporan keuangan yang dihasilkan. Selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah teori keagenan. Menurut Jensen dan Mackling, tahun 1976 dalam Radivan 2015 menjelaskan bahwa teori keagenan menggambarkan hubungan di mana kontrak dan kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan. Menurut Sari dan Meiranto 2017 dalam Wina Anissa Fitri dan Dedik Nur Trianto 2020 menyebutkan bahwa teori keagenan menimbulkan pertanyaan tentang perilaku egois dalam organisasi. Pemimpin perusahaan memiliki tujuan pribadi bukan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal diyakini sebagai masalah keagenan, salah satunya disebabkan oleh adanya informasi yang asimetris. Oleh karena itu, good corporate governance merupakan mekanisme yang efektif untuk mengurangi konflik keagenan dan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, termasuk hubungan dengan Dewan Komisaris Konsultan dan pemegang saham. Good corporate governance adalah konsep yang didasarkan pada teori keagenan dan diharapkan dapat berfungsi sebagai alat yang memberikan investor jaminan bahwa mereka akan menerima pengembalian dana yang diinvestasikan. Landasan teori kedua adalah good corporate governance. Menurut Mock 2003, dalam Rio Novianto Rossi 2012 menjelaskan bahwa corporate governance adalah suatu sistem untuk mengatur dan mengelola suatu perusahaan yang menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Banjarnahor 2014 dalam Viola Sukirna, Jan Ross, dan Joyce Lim 2019 mengatakan bahwa corporate governance yang baik mendorong terbentuknya model kerja manajemen profesional yang bersih dan transparan. Menurut Komsia 2003, dalam Octavia, corporate governance adalah sarana untuk memastikan bahwa manajemen bertindak untuk kepentingan para pemangku kepentingannya. Praktik corporate governance yang baik harus sangat melindungi kepentingan pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Prinsip atau pedoman yang mengatur pelaksanaan corporate governance menunjukkan adanya perlindungan tersebut, tidak hanya bagi pemegang saham, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan perusahaan termasuk masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan good corporate governance. Pada dasarnya tujuan dari good corporate governance yaitu untuk memberikan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Di antaranya ada investor, kreditur, pemerintah, karyawan perusahaan. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development, Hanifa 2010, dalam Rahmawati 2013, tujuan dari good corporate governance adalah yang pertama, menjembatani kesenjangan antara pihak-pihak yang memiliki saham dalam perusahaan. Yang kedua, memperkuat kepercayaan investor dalam berinvestasi. Dan yang ketiga, mengurangi biaya investasi atau modal. Yang keempat, meyakinkan semua pihak untuk bertanggung jawab menjalankan bisnis. Manfaat good corporate governance. Menurut Priambodo dan Supriyatno 2007 dalam Purwaningtyas 2011 menyebutkan beberapa manfaat dari penerapan good corporate governance bagi suatu perusahaan, yaitu 1. Mengurangi agensi kos sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang atau biaya pengawasan yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya masalah. Yang kedua, meningkatkan nilai saham perusahaan agar dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik
dalam jangka panjang. Yang ketiga, melindungi hak dan kepentingan para pemegang saham. Yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan manajemen perusahaan antara manajemen puncak dan manajer senior, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan direksi dan manajemen perusahaan. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development, dalam Fatmawati 2018 menjelaskan terdapat 5 prinsip dalam Good Corporate Governance. Di antaranya adalah yang pertama, transparansi, artinya tidak hanya pengungkapan dokumen dan informasi terkait perusahaan, tetapi juga keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, accountability, yaitu menjelaskan fungsi, struktur, sistem, dan tanggung jawab instansi perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilakukan secara efektif. Yang ketiga, ada responsibility, artinya mematuhi operasi perusahaan sesuai dengan pedoman perusahaan yang wajar dan hukum yang berlaku. Yang keempat, independensi, merupakan kondisi di mana suatu bisnis beroperasi secara profesional tanpa ada benturan kepentingan manapun dan tanpa kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Yang kelima, fairness, yaitu perlakuan adil dan setara dalam pelaksanaan hak-hak pihak yang berkepentingan yang timbul dari kontrak dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Komisaris independen. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 dalam Jennifer Karen dan Octavia tahun 2019, komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang beranggotakan di luar emiten dan harus memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi anggota komisaris independen. Aturan-aturan ini memiliki sejumlah persyaratan yang mengatur anggota komisaris independen dalam perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada hubungannya dengan anggota dewan direksi perusahaan tersebut dan atau pemegang saham perusahaan tersebut. Yang kedua, tidak pernah menjabat sebagai direksi pada perusahaan yang sama atau pada perusahaan terafiliasi dalam 2 tahun terakhir atau saat ini sedang menjabat di bawah salah satu anggota direksi. Yang ketiga, harus memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor keuangan dan peraturan terkait lainnya. Yang keempat, memiliki pengetahuan yang cukup tentang posisi keuangan perusahaan tempat komisaris independen bekerja. Dan yang terakhir, merupakan warga negara Indonesia dan harus berdomisili di Indonesia. Tugas anggota komisaris independen adalah mewakili kepentingan para pemangku kepentingan dan menjalankan fungsi pengawas. Kepemilikan institusional. Menurut Anggriani 2017 dalam Viola Sukrina Ejan Ross dan Joy Salim tahun 2019 menyebutkan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham pada suatu perusahaan yang dimiliki oleh suatu institusi seperti kepemilikan perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, atau institusi lainnya. Menurut Masrurah et al. Tahun 2018 dalam Wina Anissa Fitri dan Dedi Nurtrianto tahun 2020, kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki pada akhir tahun oleh pemerintah, lembaga keuangan, korporasi, entitas asing, trust, dan entitas lainnya. Dengan adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan dapat meningkatkan pemantauan kinerja bisnisnya. Kebanyakan investor individu tidak memiliki cukup saham untuk mempengaruhi manajemen perusahaan. Namun saat ini investor institusional semakin banyak membeli saham. Menurut Jensen dan Meckling 1976, Octavia 2017 7 dalam Wina Anissa Fitri dan Dedi Nurtrianto tahun 2020, kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan manajemen atas saham perusahaan. Ketika seorang manajer adalah pemilik saham, fungsi manajer tidak hanya untuk memiliki perusahaan, tetapi juga menjadi pemegang saham.
Kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen diyakini dapat mengimbangi potensi kesenjangan keuntungan antara pemegang saham eksternal dan manajemen. Jadi, jika manajerial menentukan bahwa itu adalah kepemilikan saham dalam suatu perusahaan, apakah itu direktur, komisaris, atau karyawan dengan persyaratan tertentu, itu dapat diukur dengan membagi jumlah saham dalam manajemen dengan jumlah saham yang dikeluarkan. Manajemen laba. Menurut Fisher Rosenweig, tahun 1995, dalam Herlambang tahun 2015, manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan manajer untuk meningkatkan atau menurunkan laba suatu unit yang dilaporkan saat ini dan menjadi tanggung jawab manajer tanpa mengkaitkan peningkatan atau penurunan dari profitabilitas ekonomi jangka panjang. Adapun Setiawati dan Naim tahun 2000 dalam Herlambang tahun 2015 mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu faktor yang mengurangi kredibilitas laporan keuangan. Manajemen laba yang menambah bias dalam laporan keuangan dapat mengganggu para pemakai laporan keuangan mempercayai hasil rekayasa tersebut. Faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba. Menurut Scott tahun 2009, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba, yaitu yang pertama, bonus scheme. Manajer akan berusaha mengatur laba pada perusahaan yang menerapkan bonus scheme dengan tujuan memaksimalkan bonus yang akan diterima. Yang kedua, debt governance. Manajer akan cenderung memilih memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan jika perusahaan semakin dekat dengan waktu pelanggaran perjanjian hutang, dengan harapan mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak hutang. Yang ketiga, political motivation. Saat periode kemakmuran perusahaan besar dan industri cenderung menurunkan laba dengan harapan memperoleh fasilitas dan kemudahan dari perusahaan. Yang keempat, taxation motivation. Perusahaan akan mengurangi jumlah laporan laba dengan tujuan untuk meminimalkan jumlah pajak yang wajib dibayarkan. Yang kelima, pergantian CEO. Menjelang masa pensiun atau masa kontrak berakhir, biasanya CEO akan memaksimalkan jumlah pelaporan laba agar terhindar dari pemecatan. Karena dari itu, mereka cenderung untuk menaikkan jumlah laba yang dilaporkan. Yang keenam, initial public offering. Dalam penjualan saham ke publik, informasi keuangan merupakan informasi yang sangat penting sebab dapat dimanfaatkan sebagai sumber bagi investor terkait nilai perusahaan. Maka dari itu, manajer akan menaikkan jumlah laba yang dilaporkan. Pola manajemen laba. Menurut Scott tahun 2009 dalam Andy Savitri tahun 2014, pola manajemen laba yaitu yang pertama, taking apart, merupakan teknik yang mengakui adanya biaya-biaya pada periode yang akan datang dan kerugian pada periode berjalan. Maka pihak manajemen akan menghapus beberapa aktiva serta membebankan perkiraan-perkiraan yang akan datang dan mengakibatkan laba periode berikutnya akan lebih tinggi dari periode sebelumnya. Biasanya hal ini terjadi saat reorganisasi dan pergantian CEO. Yang kedua, income minimization merupakan pola manajemen laba yang menjadikan laba dalam laporan keuangan periode berjalan lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Pola ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan tinggi dengan harapan memperoleh fasilitas dan kemudahan dari perusahaan. Yang ketiga, income maximization. Untuk menghindari pelanggaran atas kontrak jangka panjang, perusahaan akan melakukan income maximization agar dapat melaporkan net income yang tinggi dengan tujuan mendapat bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan saat laba menurun. Yang keempat, income smoothing merupakan pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara membuat laba akuntansi relatif konsisten dari periode ke periode. Pola ini dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga mengurangi fluktuasi laba. Hal ini terjadi karena kebanyakan investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. Penelitian terdahulu. Judul penelitian, pengaruh karakteristik organ tata kelola perusahaan terhadap praktik manajemen laba, oleh Jennifer Karen dan Octavia tahun 2019. Hasil penelitian, dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan direktur independen yang didominasi laki-laki memiliki praktik manajemen laba lebih buruk daripada perusahaan dengan direktur independen yang didominasi wanita. Perusahaan akuntansi atau keuangan yang dipegang oleh badan tata kelola perusahaan tidak mempengaruhi
manajemen yang efektif dari operasi perusahaan, dan tingkat pendidikan badan tata kelola perusahaan tidak mempengaruhi kinerja manajemen perusahaan. Yang kedua, judul pengaruh mekanisme good corporate governance dan profitabilitas terhadap manajemen laba oleh Yunip Mujati Suaidah dan Langgeng Prayetno Utomo tahun 2018. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba dan kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Yang ketiga, dengan judul Analisis Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BI oleh Viola Sukrina dan Joyce Lim tahun 2019. Hasil penelitian, dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Yang keempat, dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance pada Manajemen Laba, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai tahun 2014 oleh Selvi Yulita Abdillah dan R. Anastasia Endang Susilawati tahun 2016. Hasil penelitian, dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance dengan proksi komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap discretionary accrual yang artinya berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap discretionary accrual yang berarti berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Yang kelima, dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba, studi empiris pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang masuk dalam perhitungan indeks saham syariah di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018 oleh Wina Anissa Fitri dan Dedik Nurtrianto tahun 2020. Hasil penelitian, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Hipotesis penelitian. Hipotesis adalah dugaan atau tanggapan sementara terhadap masalah yang terjadi sebelum dibuktikan dengan data yang terkumpul. Berdasarkan beberapa teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dibuat hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. H1, proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. H2, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. H3, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dalam bentuk bagan alur atau diagram, di mana variabel X atau independen, yaitu komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial, dan variabel Y atau dependen, yaitu manajemen laba. Variabel penelitian dan definisi operasional penelitian. Yang pertama ada variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Manajemen laba diukur menggunakan proksi discretionary accrual. Discretionary accrual atau DA merupakan faktor dalam akuntansi accrual yang memungkinkan manajemen untuk terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak mencerminkan posisi perusahaan pada kenyataannya, menurut Herawati tahun 2010. Modified Jones Model dapat digunakan untuk menghitung discretionary accrual atau DA. Alasan menggunakan Modified Jones Model adalah memungkinkan untuk membuat keputusan manajemen laba menurut Sanjaya tahun 2008 dalam Herawati tahun 2010. Yang kedua, variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang akan diuji oleh peneliti untuk dianalisis hubungan atau pengaruhnya terhadap variabel lain atau variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi adanya perubahan pada variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan Dewan Komisaris Independen.
Kepemilikan manajerial menurut Purnama tahun 2017, variabel kepemilikan manajerial diukur berdasarkan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dari seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar dan diukur. Yang kedua ada kepemilikan institusional. Menurut Herawati tahun 2010 dalam Giovanni tahun 2017, variabel kepemilikan institusional dapat diukur berdasarkan persentase jumlah saham yang dimiliki pihak institusional dari seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar. Yang terakhir ada Dewan Komisaris Independen. Menurut Widaryani dan Sukanto tahun 2018 dalam Viola Sukrina Ejan Ross dan Joy Slim 2019 menjelaskan bahwa komisaris independen adalah suatu badan perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja perusahaan yang beranggotakan Dewan Komisaris Independen dari luar perusahaan. Proporsi Dewan Komisaris Independen dapat diukur dengan menggunakan membagi anggota Dewan Komisaris Independen dengan jumlah komisaris perusahaan. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Sampel dalam penelitian ini diperoleh menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan manufaktur Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai 2020. Yang kedua, perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara konsisten tahun 2017 sampai 2020. Yang ketiga, perusahaan manufaktur yang memiliki laporan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Yang keempat, perusahaan manufaktur yang tidak rugi selama tahun 2017 sampai 2020. Dan yang terakhir adalah perusahaan manufaktur yang menyajikan keuangan dalam bentuk rupiah. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana data-data diambil dari catatan yang telah ada sebelumnya atau dari sumber lain. Data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2017 sampai 2020. Data laporan tahunan perusahaan manufaktur didapat dari website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id, pojok BII, Universitas Muhammadiyah Malang, dan website resmi masing-masing perusahaan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur Indonesia yang telah dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Selanjutnya adalah teknik analisa data penelitian. Yang pertama, mengumpulkan data terkait laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai 2020. Yang kedua, melakukan perhitungan variabel menggunakan discretionary actual dengan modified Jonas model. Yang ketiga, menyajikan data hasil perhitungan variabel. Yang keempat, melakukan pengukuran variabel komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Yang kelima, menyajikan data hasil pengukuran variabel. Yang keenam, melakukan analisis hasil pengujian variabel. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.